Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video ini kami akan melakukan percobaan selama 7 hari pada pengaruh kadar air terhadap perkecambahan kacang hijau. Baiklah, inilah nama kelompok kami. Baiklah, pendahuluan pada praktikum ini sebagai berikut. Yang pertama, kacang hijau. Biasa disebut dalam bahasa Latin Vigna radiata L, merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi rakyat Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan memperkembangkan adalah air. Air sendiri merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Lalu tujuannya ialah mengetahui pengaruh kadar air terhadap pengaruh kacang hijau. Lalu, metode kerja yaitu 1. Berilah tanda pada 2 buah wadah dengan menuliskan wadah 1 untuk kering dan wadah 2 untuk basah. 2. Rendam 20 biji kacang hijau selama kurang lebih 5 jam. 3. Isilah tiap wadah tersebut dengan tanah, lalu kacang yang sudah direndam tadi dimasukkan ditanam ke dalam wadah yang telah diisi dengan tanah. 4. Agar kelembapan tetap terjaga, berilah air setiap hari pada wadah 2 basah dan wadah 1 kering, tidak perlu disirami dengan air. 5. Amati dan ukur pertumbuhan kecambah setiap hari, kemudian catatlah hasil ke dalam bentuk tabel dan buatlah grafik setelah 7 hari. 6. Buatlah kesimpulan perbedaan tinggi, warna, dan kesegaran kecambah tersebut. Dan inilah hasil praktikumnya. Pada hari pertama, untuk wadah 1 dan wadah 2 hasilnya belum terlihat. Hari kedua, di sini pada wadah 1 untuk kering dan wadah 2 untuk basah sudah ada hasilnya. Dapat dilihat sudah ada pertumbuhan pada kecambah di 2 wadah tersebut. Lanjut hari ketiga, dapat dilihat dari gambar untuk wadah 1 yang kering, wadah 2 yang basah sudah tampak perubahannya. Kemudian hari keempat, pada kecambah yang ada di 2 wadah ini sudah tampak tinggi. Lanjut hari kelima, tampak pada gambar wadah 1 dan juga wadah 2, batang kecambah sudah ada pertumbuhan dan perkembangan tingginya dan daun-daunnya sudah mulai tumbuh. Lanjut hari ke-6, di sini sudah terlihat batangnya sudah semakin tinggi dan sangat subur. Dan yang terakhir hari ke-7. Pada kedua wadah ini sudah tampak perubahannya seperti daunnya lebat dan batangnya semakin tinggi. Dapat dilihat juga daunnya untuk wadah 2 tampak segar daripada yang wadah 1. Dan pembahasan pada praktikum ini ialah air memegang peranan terpenting dalam proses perkecambahan biji. Air juga faktor yang menentukan dalam kehidupan tumbuhan. Pemberian perlakuan kadar air terhadap tumbuhan menjadi hal yang penting karena kadar air dapat mempengaruhi laju pertumbuhan dan kualitas perkembangan suatu tanaman. Tanaman dengan kadar air yang optimal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang maksimal. Pada fase pertumbuhan vegetatif, air digunakan oleh tanaman untuk melangsungkan proses pembelahan dan pembesaran sel yang terlihat dari pertambahan tinggi tanaman dan juga perbanyakan daun. Sebelum menuju kesimpulan, inilah proses penanaman perkecambahan kacang hijau pada wadah 1 atau wadah yang basah. Lanjut, ini proses penanaman perkecambahan kacang hijau pada wadah yang kedua atau untuk wadah yang kering. Baiklah, inilah kesimpulan pada praktikum ini. Perkecambahan kacang hijau dapat tumbuh dengan baik apabila sering disirami dengan air daripada tidak disiram dengan air. Pemberian air setiap hari pada tanaman kacang hijau lebih efisien dilakukan karena menghasilkan rata-rata tinggi tanaman dan jumlah daun yang optimum. Sedangkan untuk panjang daun tidak dipengaruhi oleh kadar air yang diberikan. Sekian video praktikum dan juga pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.